Antap. Halo CSCSku, berjumpa lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas sejarah berdirinya kartel Meksiko bernama CJNG. Mereka adalah kelompok yang dianggap paling kejam di Meksiko selain Los Zetas dan kartel Sinaloa. Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Maukah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Had been strangely left behind in a residential neighborhood. YouTube videos showing masked men with assault rifles confess to their crimes on camera, a new contender to the ring, a confirmed Asian cartel, or CJNG, and it would go on to become one of... Scene dibuka oleh seorang pria bernama Nemesio Osegrega Cervantes atau yang lebih dikenal sebagai El Mencho. Ia merupakan salah satu petinggi dari kartel Milenio yang beraliansi dengan El Chapo, pemimpin dari kartel Sinaloa. Meski El Chapo telah ditangkap atas kejahatannya, tetapi kartel Sinaloa malah semakin membesar setelah El Chapo menjadikan dua tangan kanannya bernama El Lobo dan Nacho menjadi pemimpin sementara. Di periode tersebut, tepatnya di tahun 2000-an, El Chapo berhasil kabur dari penjara terketat di Meksiko berkat bantuan dari bawahannya. El Mencho juga mulai terlibat konflik dengan Ramiro Pojos yang dikenal sebagai El Molca. Permusuhan tersebut dipicu karena El Molca diduga menjalin kerjasama dengan Los Zetas yang dikenal sebagai musuh bebuyutan dari kartel Sinaloa. Pengkhianatan tersebut semakin terlihat jelas setelah anak buah El Molca memberi informasi kepada polisi yang membuat El Lobo ditangkap dalam penggerebekan. Nacho juga ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan setelah ditembak oleh seorang pria yang diduga dari kelompok Los Zetas. Is the moment Joaquin El Chapo Guzman makes the most daring escape. The shower was this hole, occupying up to the press, the authorities earth and people along its rails. Dengan segala masalah yang terjadi di internal kartel Sinaloa, El Mencho memutuskan untuk membentuk kelompok sendiri bernama Kartel de Jalisco New Generation atau yang juga dikenal sebagai CJNG. El Molca juga mendirikan kelompok sendiri hingga menyatakan perang terhadap kartel Sinaloa dan CJNG. Menurut beberapa sumber, El Molca mengkhianati kartel Sinaloa karena iri dengan pencapaian El Mencho dan dendam kepada El Chapo karena hanya menjadikan dirinya sebagai pion untuk melindungi keluarga dan kartel Sinaloa. Pada tahun 2009, CJNG mulai melakukan aksi teror dengan merilis video yang menampilkan 3 anggota Los Zetas sedang dieksekusi. Menurut media setempat, polisian menerima panggilan dari masyarakat setelah menemukan 3 mayat yang dibuang di dalam truk yang sudah terbengkalai. Polisi juga menemukan surat yang ditandatangani oleh El Mencho yang menyatakan jika pembunuhan tersebut memang dilakukan oleh CJNG. Lalu sejak saat itu, aksi pembunuhan, penculikan, dan penemuan kuburan massal muncul di beberapa wilayah dan pemerintahan sampai menetapkan CJNG sebagai salah satu kartel narkoboy paling brutal dan berbahaya di Meksiko. Born into a rural community, he grew up in poverty and the trade of the narcotic, and Redwood made the decision that it was ready to become a powerful faction. Seeing this, determined that it would be a smart move to side with the Sinaloa. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2011, CJNG mendeklarasikan perang terhadap semua kartel Meksiko untuk menguasai kota Guadalajara. Mereka juga membentuk gerakan anti-Zetas bersama The Gulf Cartel dan kartel Sinaloa untuk melawan Los Zetas di negara bagian Jalisco. Deklarasi tersebut sepertinya tidak main-main karena di bulan Desember masih di tahun yang sama, polisi kembali menemukan truk berisi 35 mayat yang diduga merupakan anggota dari kelompok Los Zetas. Polisi juga menemukan surat yang ditulis oleh pasukan khusus yang bekerja untuk pemimpin kartel Sinaloa yaitu El Chapo. Hal itu sontak menggemparkan satu negara hingga diliput oleh media internasional karena kekejamannya
dan pihak penyelidik sampai menyebut jika CJNG sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas 100 pembunuhan yang terjadi di wilayah Veracruz. Di sisi lain, Los Zetas mulai menanggapi aksi CJNG dengan membunuh anak buah El Mencho hingga membakar mobil dan menembaki markas besar kartel Sinaloa. Mereka juga membantai warga sipil yang tidak bersalah untuk memperingati kelompok CJNG agar tidak membuat masalah dengan mereka. Pemerintahan federal kemudian menjalankan operasi besar-besaran untuk menghentikan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kartel narkoboy, dan mereka sampai melibatkan pihak militer hingga pasukan khusus demi memberantas kartel narkoboy yang semakin meresahkan. Meski begitu, operasi tersebut tidak berjalan lancar karena para kartel narkoboy berani melakukan perlawanan dan terlibat baku tembak. Bahkan 3 orang jurnalis asal Amerika ditemukan tewas setelah merilis artikel yang membahas tentang kekejaman kelompok CJNG dan El Mencho. Pada tahun 2012, tangan kanan El Mencho berhasil ditangkap bersama 12 anak buahnya. Polisi juga menggerebek salah satu petinggi kartel Sinaloa karena terlibat dalam berbagai kasus seperti pembunuhan, pemerasan, penculikan, pencucian uang, dan perdagangan narkoboy. Penangkapan tersebut membuat kelompok CJNG kembali melakukan aksi teror dengan meletakkan potongan mayat di depan kantor polisi dan memajang 4 kepala manusia di pusat kota Meksiko yang kemudian menggemparkan satu negara. Polisi kemudian bergerak untuk mencari pelaku pembunuhan hingga membebaskan 25 orang yang menjadi korban penculikan dan terus memburu El Mencho yang diduga sebagai dalang atas maraknya aksi pembunuhan di Meksiko. Beberapa bulan kemudian, polisi menggerebek markas dari kelompok Los Zetas setelah menghabisi 26 anggota CJNG dan kartel Sinaloa. El Molca juga diduga terlibat dalam aksi tersebut karena sebelumnya ia bersama anak buahnya terlihat sedang bersama anggota Los Zetas. Saat diwawancara, Jaksa Agung dari negara bagian Meksiko menyatakan bahwa pembantaian tersebut merupakan serangan balas dendam dan hal itu mereka lakukan karena CJNG telah membunuh dan menyiksa 25 anggota Los Zetas. Konon kelompok CJNG sampai melakukan aksi kanibalisme untuk mempermalukan semua musuh-musuhnya. Terlepas benar atau tidaknya rumor tersebut, tetapi kelompok CJNG telah dikenal sebagai salah satu organisasi paling berbahaya di dunia. Financial networks, and to ensure that any law and order being carried out Sinaloa instead of abandoned vehicles, found that wood had been placed atop the victims, and within the flaming Ford Ranger were 4 bodies. By killing within its territories, Zetas had the capacity. Di tengah situasi Meksiko yang semakin mencekam, CJNG merilis video ancaman dengan menampilkan sekelompok pria bertopeng sambil memegang senjata laras panjang. Selain mengancam kelompok yang telah merebut wilayahnya, mereka juga meminta polisi dan militer untuk tidak ikut campur karena dianggap tidak memiliki masalah sedikit pun dengan pemerintahan. Ancaman tersebut rupanya tidak main-main karena 2 hari setelah video tersebut dirilis, polisi menemukan 21 mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan mereka kemudian memperluas wilayah kekuasaannya hingga menjadikan CJNG sebagai salah satu kelompok kriminal dengan wilayah terbesar di Meksiko. Pada tahun 2013, El Chapo menghubungi El Mencho setelah tahu jika anak dan istrinya telah diculik oleh kelompok Los Zetas. El Chapo meminta El Mencho beserta anak buahnya untuk mengamankan keluarga dan membebaskan anak dan istrinya. Bahkan El Chapo sampai mengirim surat kepada pemimpin Los Zetas agar tidak melibatkan keluarga dalam konflik yang sedang terjadi. Namun karena Miguel tidak merespon permintaan tersebut, CJNG dan kartel Sinaloa menyerang markas Los Zetas dan El Mencho berhasil menyelamatkan anak istri El Chapo meski harus mengorbankan beberapa nyawa anak buahnya. Di sana mereka juga sampai memutilasi 14 anggota Los Zetas di mana potongan tubuhnya dibuang di wilayah Tamaulipas. Audio is from an ambush by the Jalisco, the hometown of the Jalisco cartel's leader. CJNG is the single new generation cartel took the fight to the next level. 1 bulan setelah peristiwa tersebut, El Chapo berhasil ditangkap setelah menjadi buronan selama 8 tahun.
Polisi juga menyita beberapa barang bukti seperti mobil mewah, uang tunai, dan senjata api ilegal. Namun setelah menjalani pemeriksaan selama 1 minggu, El Chapo kembali dibebaskan dengan alasan yang tidak dijelaskan dan konon El Chapo telah menyuap jajaran pemerintahan seperti politisi, kepala polisi, dan perdana menteri negara tersebut. Tak hanya itu, ia juga diduga membuat perjanjian dengan sang presiden untuk mendukung hingga mendanai kampanye dalam pemilihan presiden selanjutnya. Pada tahun 2014, El Chapo mengkhianati sahabatnya sendiri dengan memberikan informasi tentang El Mencho kepada pemerintahan Meksiko. Dengan informasi tersebut, polisi kemudian menangkap anak dan istri El Mencho atas tuduhan penggelapan dan pencucian uang. Polisi juga menyita beberapa barang milik El Mencho seperti rumah, mobil, dan tas mewah untuk dijadikan barang bukti. Hal itu membuat El Mencho sangat kecewa karena telah dikhianati oleh orang yang telah ia anggap seperti saudaranya sendiri dan bersumpah akan melakukan aksi yang lebih menyakitkan atas pengkhianatan El Chapo kepada dirinya. In early August, violence exploded the streets at will, and in the city, how they risen from nothing to command. Information leading to the arrest of the Mexican drug here in Chicago alone, almost 800 people. Pada tahun 2015, El Mencho mulai melakukan aksi balas dendam dengan membunuh 15 polisi yang telah menangkap anak dan istrinya. Ia juga meledakkan 6 kantor polisi hingga menembaki para petugas kepolisian dengan menggunakan senapan mesin. Penyerangan tersebut membuat masyarakat sangat ketakutan karena teror yang dilakukan oleh kelompok CJNG memang tidak main-main dan media sampai membuat liputan khusus untuk membahas sepak terjang dan kebrutalan dari kelompok CJNG. Bahkan media berhasil mendatangkan mantan anggotanya untuk menjadi narasumber demi membongkar kejahatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Pada tahun 2016, El Mencho mengirim surat ancaman kepada El Chapo yang saat itu sedang dipenjara karena kejahatannya. Ia juga menculik 2 anak El Chapo bersama 5 temannya untuk mempermalukan El Chapo di depan anak buahnya. Hal tersebut membuat El Chapo sangat murka karena dianggap sebagai suatu penghinaan bagi kartel Sinaloa yang sedang berkuasa. Meski begitu, El Chapo tidak bisa berbuat apa-apa karena nyawa kedua anaknya sedang berada di tangan mantan rekannya. Konon El Chapo sampai menjatuhkan harga dirinya di depan El Mencho demi bisa membebaskan kedua anaknya. Terlepas dari pengkhianatan yang pernah dilakukan oleh El Chapo, tetapi El Mencho akhirnya mau melepaskan kedua anaknya karena masih menganggapnya seperti saudara, dan sejak kejadian tersebut, hubungan mereka berdua akhirnya kembali membaik setelah terlibat konflik berdarah yang telah menghilangkan banyak korban jiwa. Selain itu, El Chapo juga menyewa beberapa pengacara terbaik untuk membantu membebaskan anak dan istri El Mencho. Pada tahun 2017, 2 petinggi CJNG memutuskan keluar dan mendirikan kelompoknya sendiri. Mereka kemudian membunuh orang kepercayaan El Mencho yang dipicu karena masalah dendam pribadi. Pembunuhan tersebut membuat El Mencho marah besar hingga menganggapnya sebagai bentuk pengkhianatan. Bahkan El Mencho sampai mengerahkan pasukan khusus untuk membunuh 2 pengkhianat, namun berhasil lolos setelah mendapatkan bantuan dari kelompok Los Zetas. Beberapa bulan kemudian, seorang YouTuber asal Meksiko merilis video kontroversial dengan menantang kelompok CJNG hingga menghina El Mencho. Video tersebut kemudian viral di media sosial yang membuat sang YouTuber menerima banyak kecaman sampai ancaman pembunuhan. Tetapi sang YouTuber malah menantang yang membuatnya ditembak mati oleh anggota CJNG ketika sedang berada di klub malam. Kejadian tersebut sontak menggemparkan satu negara sampai dibahas oleh banyak media internasional dan polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Gunned down for insulting El Mencho. Juan Luis Lugonas Rusolas. Los Cántaros, en el municipio de Zapopan, Raúl Sánchez está investigando, están analizando los videos. Pada tahun 2019, El Mencho ditangkap di Amerika setelah menjadi buronan paling dicari selama 10 tahun. Posisinya sebagai pemimpin kemudian digantikan oleh anak pertama El Mencho bernama Ruben, atau yang lebih dikenal sebagai El Menchito. Sejak tertangkapnya El Mencho dan beberapa tangan kanannya, para jurnalis menyebut CJNG mulai kehilangan taringnya sebagai kelompok yang paling berbahaya di dunia. Saat itu mereka juga tidak pernah terlibat perang melawan kelompok saingannya
karena memilih fokus untuk menjalankan bisnis kriminalnya di Amerika. Namun kepolisian khusus Amerika menggambarkan jika CJNG sebagai organisasi kriminal berbahaya yang harus diwaspadai oleh pemerintahan Amerika. Pada tahun 2020, Presiden baru Meksiko membuat operasi rahasia untuk membersihkan Meksiko dari kelompok kartel yang telah merugikan negara. Operasi tersebut berhasil menangkap 600 anggota CJNG hingga menembak mati salah satu petingginya. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 20 juta dolar yang disembunyikan di bangunan yang terbengkalai. Lalu 3 bulan kemudian CJNG mulai melakukan aksi teror dengan menghabisi pemimpin kartel saingannya bernama Jose Antonio. Mereka juga menembaki rumah milik Omar sebagai kepala polisi untuk memperingatkan pemerintahan agar tidak mengusik bisnis mereka. Meski Omar berhasil selamat, namun 2 pengawal pribadinya meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Villa Purificación, Jalisco, CJNG members across Guadalajara. They set 39 leadership of El Mencho was a powerful, also become an enemy of the Sinaloa cartel. Capacity had stretched out far by then to 8 states. Pada tahun 2021, polisi menangkap istri El Mencho bernama Rosalinda atas berbagai tuduhan kriminal seperti pembunuhan, pemerasan, dan pencucian uang. Polisi juga menetapkan El Tony Montana sebagai buronan paling dicari karena terlibat dalam aksi pembunuhan dan penyerangan rumah kepala polisi. Di sisi lain, CJNG telah digambarkan sebagai kelompok yang sangat disegani karena kekejamannya dan kebrutalannya. Pemerintahan Meksiko sampai menganggap mereka sebagai salah satu organisasi kriminal paling berbahaya hingga menjadi kartel narkoboy terkuat kedua setelah kartel Sinaloa. Meski banyak petingginya telah ditangkap dan dieksekusi mati, tetapi kelompok CJNG malah semakin membesar dengan ribuan anggotanya yang tersebar di berbagai negara. Lalu film pun selesai. El Mencho ordered that El Cholo be assassinated. The Plaza Cartel in retaliation for the assassination attempt. He was able Kejahatan terstruktur dan terorganisir adalah para koruptor, baik tukang cuangki. Oke CS Scoop, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye ampura bye lo CS Scoop.